lost. He gave his life, he paid the cost. Bila ku ingat por la via dolorosa, Tuhanku mati karena ku berdosa. Kini ku beroleh anugerah keselamatan, oleh bilur dan darahnya ku diselamatkan. Terlepas dari cengkraman belenggu maut, seberapa buruk pun aku, ia menyambut. I'm the worst of the worst, ku yang terburuk. Penciptaku tak rela biarkan ku terpuruk. Yeah, I know I used to be a Shalom, salam sadar. Saya ucapkan kepada saudara-saudariku sekalian, kapanpun dan dimanapun Anda mendengarkan siaran kali ini. Apa kabar sekalian, teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang mendengarkan siaran Kanuru pada kesempatan kali ini, tepatnya tanggal 27 November 2021. Babak baru dalam kasus Pak Muhammad Kaceh sudah kita masuki, di mana beberapa waktu lalu Pak Muhammad Kaceh telah mengikuti sidang perdana, di mana dalam sidang itu dilaksanakan di Ciamis. Sedianya agenda persidangan itu dilaksanakan, tetapi rupa-rupanya ada perubahan. Perubahan apa saja teman-teman akan saksikan sebentar, termasuk juga teman-teman akan menyaksikan detik-detik di mana Pak MKC sujud di hadapan para hakim dan juga para jaksa. Apakah alasan Pak MKC harus sujud di hadapan para hakim dan jaksa? Silakan teman-teman ikuti video ini sampai selesai, karena teman-teman akan melihat dan mengetahui alasan beliau harus sujud di hadapan para saksi dan para jaksa serta hakim. Pastikan teman-teman sudah like video ini dan sudah share videonya, agar apa yang teman-teman nonton dapat ditonton juga oleh yang lainnya, dan apa yang teman-teman tahu orang lain pun tahu. Langsung saja kita ikuti videonya berikut ini. Berdiri. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Oke. Makasih majelis yang mulia. Terima kasih Pak MKC. Siap. Pak Muhammad Kaceh. Videokan. Salam sadar. Gimana Bapak pengacara? Siap. Kenapa ditunda ini? Ditunda karena terdakwa rupanya sakit. Oh, sakit. Jadi kalau terdakwa sakit, tidak boleh dilanjutkan persidangan. Yang benar harus diobati dulu. Jadi kalau terdakwa sakit, maka kewajiban hukumnya adalah membawa tersangka atau terdakwa berobat. Ternyata selama ini sejak tanggal 25-26 disiksa di Barreskrim Polri oleh para tahanan dan para penyidik, belum pernah dibawa berobat. Walaupun sudah 30 kali kita berkirim surat Tircyber, Dirtipidum, Kabar Eskrim, Kapolri, Presiden, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, DPR, Komisi 3, tidak ada lembaga negara ini yang punya untuk membentarkan terdakwa MKC untuk berobat. Nah, karena saya rekan-rekan saya untuk menjadikan negara ini menjadi negara hukum murni, maka kita memohon supaya majelis hakim sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, supaya hak-hak terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 58 KUHP supaya diberikan. Karena sudah 3 bulan lebih hak tersangka atau terdakwa sejak dari penyidikan tidak diberikan oleh aparatur, dalam hal ini penyidik, kepolisian dan kejaksaan.
Kemudian tadi jaksa berkeras mau dilanjutkan pemeriksaan hari ini dengan alasan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai asas pidana. Maka kami setuju. Kalau mau sederhana, cepat dan biaya ringan harusnya persidangan di Jakarta, bukan di Ciamis. Nah, karena kalau ke Ciamis seperti yang kalian alami datang dari Jakarta kan harus butuh waktu 2 hari. Itu namanya lambat dan biaya besar. Karena sekali datang ke sini minimum yang hangus itu uang 10 juta rupiah. Padahal ini dari mana sumber keuangan yang harus kita tanggung kan begitu. Nah, bukan dibiayai oleh negara. Nah, oleh karena itulah, karena kita alasannya rasional, maka majelis hakim mengabulkan bahwa ditunda dulu, disehatkan dulu dong, diperiksa dulu kesehatannya, di MRI dulu, di CT scan dulu, bagaimana apakah tulangnya yang sudah patah sudah membaik belum, yang diinjak-injak oleh pelaku-pelaku yang di rutan Mabes Polri itu gitu loh. Jadi jangan sampai menegakkan hukum dengan cara melawan hukum. Jadi marilah kita tegakkan hukum dengan cara sesuai hukum. Jadi ada hukum material, ada hukum formal. Bagaimana cara menegakkan hukum material harus sesuai hukum formal. Jangan suka-suka kepolisian, penyidik atau kejaksaan atau peneliti berkas atau jaksa penuntut umum. Kalau suka-suka ini bukan negara hukum tapi negara kekuasaan. Kita mencegah jangan sampai pemerintahan Indonesia di tangan Pak Jokowi menjadi negara kekuasaan. Supaya tetap menjadi negara hukum, maka di pengadilan ini kita bebas meminta hak-hak daripada terdakwa. Karena terdakwa juga hak-haknya dilindungi oleh undang-undang, dalam hal ini KUHP, mulai dari pasal 50 sampai pasal 68. Maka hak-hak itu berikan dong. Jadi adagio menjadi pada orang barat mengatakan honeste pipere, mari hidup jujur dan terhormat. Berikan apa yang menjadi hak orang lain. Karena ada haknya diatur oleh KUHP, maka mari berikan. Jadi jaksa dan penyidik tidak boleh di sini arogan dan sewenang-wenang, karena yang berkuasa di sini adalah majelis hakim atau hukum kita. Tapi tadi saya dengar jaksa bilang ada dokter yang mau dipanggil. Ya, ini sangat menjadi lucu dan menggelitik ketika mereka membutuhkan kecepatan ya. Tiba-tiba mereka bisa menghadirkan dokter. Gitu. Selama ini dokter ditolak. Dokter kita hadirkan ditolak. Jadi sudah terbalik ini cara berpikirnya. Jadi ya teman-teman bisa nilai sendirilah bagaimana yang sudah kami sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa penegakan hukum kita ini masih aneh. Bagaimana? Malah Dokter Purwanto kita hadirkan ke Bareskrim Polri ditolak. Dokternya sudah siap memeriksa, sudah hadir, menghabiskan waktunya berapa jam supaya bisa datang ke Bareskrim Polri, tapi justru penyidiknya menolak, tidak boleh diperiksa oleh dokter dengan alasan tidak ada izin pimpinan. Nah sekarang karena dia punya kepentingan mau cepat-cepat, karena kita juga sedang pra-peradilan, kemarin dia tidak datang pra-peradilan, dia mau supaya peradilannya gugur, dia mau diperiksa pokok perkaranya kan begitu. Nah inilah yang kita sebut tidak gentleman. Kalau kita penegak hukum gentleman, mau dimanapun kita fight gitu. Itulah pria sejati. Karena kita ini pria sejati, kita datang ke Ciamis gitu loh. Nah ternyata hari ini terdakwa sakit, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali memohon kepada majelis hakim supaya terdakwanya disehatkan dulu dong, diperiksa dulu dong. Apalagi waktu tahap 2 kemarin itu tanggal 17 MKC sudah mengatakan dia sakit, bahwa pinggangnya atau tulang rusuknya sudah patah kan begitu, karena disiksa di Bareskrim Polri. Nah kami juga nanti akan menggugat, kalau misalnya pra-peradilannya ini tidak sukses, kami akan menggugat Presiden, Ketua DPR, Komisi 3, Kapolri, Jaksa Agung. Karena kenapa? Karena menyiksa MKC di rutan Bareskrim Polri dan tidak memberi kesempatan untuk berobat. Seperti halnya hari ini terungkap ternyata masih sakit. Maka karena negara ini tidak boleh jatuh ke tangan kekuasaan yang berlebihan atau yang tidak mengedepankan hukum, maka kami akan menguji tindakan daripada Kapolri, tindakan daripada Jaksa Agung, tindakan daripada Presiden, Komisi 3 dan lembaga-lembaga terkait lainnya yang sudah kami surati, akan kami uji kembali sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu melawan KUHP, yaitu melawan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP gitu. Jadi kita uji nanti, kita buat negara ini betul-betul negara hukum. Siapapun yang berani melawan hukum, saya dan rekan-rekan di garda terdepan untuk melawan. Menggunakan instrumen hukum tentunya, bukan cara kekerasan kan begitu. Mungkin kita bisa pertimbangkan juga Bang Kamarudin terkait lamanya proses penentuan jadwal persidangan pra-peradilan yang ditetapkan hampir 3 minggu semenjak kita daftarkan.
3 minggu. Ya, Sedangkan ini baru didaftar tanggal 18, langsung sidang seminggu kemudian. Nanti mungkin- Sedangkan pra peradilan sudah didaftar tanggal 4 sampai dengan sekarang nggak sidang-sidang kan gitu. Nah inilah kenakalan daripada penegak hukum lain, karena ada 4 caturansa penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Harusnya polisi dan jaksa juga menghormati hukum itu sendiri. Kalau mereka mau diuji secara pra peradilan tindakannya sah apa tidak, harus mau, jangan anti kritik. Pak Jokowi selalu bilang, kritik kami tidak anti kritik, tapi faktanya baru kita uji ke pra peradilan mereka tidak mau hadir. Nah bagaimana mau dikritik kan begitu? Diuji secara hukum aja apakah sah apa tidak tindakannya, penyidik dan jaksa peneliti berkas ini tidak mau kan gitu. Maka sidangnya juga kemarin ditunda untuk memanggil lagi tertuntut, yaitu penyidik kepolisian, kemudian tertuntut yaitu jaksa. Silakan rekan Martin, apa yang Saya melanjutkan? bersyukur bahwa ketua majelis hakim kita Bijaksana. sangat bijaksana ya, dan mempunyai pola pikir yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum, di mana ketua majelis hakim menghargai dan menghormati bahwa orang itu jika sedang sakit itu tidak bisa diperiksa. Nah, saya berharap mentalitas para penegak hukum juga bisa mencontoh dari perilaku majelis hakim, ketua majelis hakim, Siap. supaya ke depan negara kita ini bisa menjadi negara hukum yang sesungguhnya. Saya kasih contoh teman-teman. Dalam minggu ini dengan kedua tersangka yang diduga dengan tindak pidana yang sama, itu perlakuannya bisa berbeda. Bapak Yahya Waloni itu diadili di Jakarta Selatan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana dia diduga melakukan suatu tindak pidana. Pak KC, dia diduga melakukan suatu tindak pidana di wilayah Badung, Bali, namun diadili di Ciamis. Di mana keadilan itu? Selanjutnya kebetulan karena saya juga penasihat hukum pelapor Yahya Waloni, di mana beliau adalah seorang mualaf yang menghina-hina agama dia sebelumnya, yaitu menyatakan Roh Kudus adalah Roh Kudus, kemudian menyatakan Bible itu palsu dan rusak dan dongeng dan tahayul. Akan tetapi penyidik dan jaksa penuntut umum yang sama, yaitu Cyber Polri, tidak menerapkan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1/1946. Kenapa kepada kepada MKC diterapkan pasal itu dan penahanannya berlebih, terus kemudian Yahya Waloni tidak dipaksa makan peses atau makan tai, kemudian dibantarkan ke rumah sakit, kemudian dikawal ketat dan dipuja-puja oleh penyidik, sementara MKC dengan sangkaan yang sama pasalnya berbeda. Ada pasal yang berbeda. Oleh karena itu tugas kita sebagai the guardian of constitution atau pengawal konstitusi untuk menyatakan bahwa negara treatmentnya harus sama, semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, atau disebut dengan equality before the law atau audi alteram partem. Jadi tidak boleh misalnya curi ayam misalnya kepada si A, hukumannya misalnya 5 tahun lebih, sedangkan si B curi ayam karena temannya penyidik atau satu iman dengan penyidik dan jaksa penuntut umum, hukumannya 1 bulan. Itu tidak boleh. Jadi setiap orang harus sama, tidak boleh berbeda-beda gitu loh. Jadi tugas kita lah para advokat penasihat hukum terdakwa memperjuangkan bersama-sama dengan majelis hakim. Nah, majelis hakim sudah bijak tadi, yaitu tunda dulu 1 minggu. Malah tadi saya minta 2 minggu supaya turun dulu dari Mahkamah Agung fatwa, turun dulu dari Jaksa Agung hasil eksaminasi, karena kita lagi mengeksaminasi tindakan-tindakan daripada penyidik dan jaksa penuntut umum ini. Karena kenapa belum lama ini juga tindakan para penuntut umum ini kan juga dieksaminasi yang terkait dengan terdakwa Valencia itu kan, di mana dia yang dirugikan oleh suaminya, tetapi karena menegur suaminya supaya berperilaku benar, tapi justru yang menegur jadi dipidana kan gitu, atau dituntut 1 tahun kan gitu. Nah, oleh karena itu tugas kita lah termasuk wartawan untuk mengkoreksi supaya ke depan negara ini menjadi negara hukum murni kan begitu, tidak negara menggunakan kekuasaan. Jadi tidak boleh lagi pendekatan kekuasaan, tapi marilah pendekatan hukum supaya masyarakat sadar hukum. Jadi target utama kita adalah sadar hukum atau kadarkum. Sadar hukum. Terima kasih. Tadi sekali lagi itu tadi jaksa sempat ngomong dia punya surat keterangan sehat dari dokter. Benar enggak? Tidak ada. Tidak ada. Setahu kita sebagai penasihat hukum kan nggak pernah diperiksa itu. Nggak pernah orang Iya, dalam nggak pernah persidangan, dalam persidangan aja nggak dibawa. Lihat aja Jaksa tadi, nggak tunjukkan. iya dia jaksa kan JPU bilang tadi untuk minta lagi ke Polres itu suratnya. Jadi idealnya gini, Jadi nggak Bapak, efisien gitu. dalam persidangan segala suatu bukti-bukti ataupun data-data yang dapat digunakan untuk mendukung persidangan itu idealnya harusnya dibawa dulu. Sudah disiapkan lebih dulu. Disiapkan. Bukan lagi baru mencari-cari ke Jaksa Agung, ke Polri atau ke Polres kan begitu. Iya. Iya.
Justru tadi sebenarnya dia bukan mengambil data. Mereka mau menghadirkan dokter, membawa dokter. Bayangin, tiba-tiba mereka jadi sangat berbelas kasihan terhadap saudara kita ini dengan membawakan dokter. Kemarin-kemarin kami bawa dokter ke Baris Krim tapi tidak Ditolak. Nah makanya ini aneh dijungkir balik pola pikirnya. Soalnya mereka nggak peduli. Nah, oleh karena itu kita minta dukungan dari masyarakat dua-dua Iya. supaya Pak MKC bisa sehat, karena Pak MKC ini apa yang dialaminya itu adalah keprihatinan bersama. Sekarang bisa terjadi kepada Bapak MKC seperti ini, tetapi besok-besok juga kepada saudara bukan tidak mungkin terjadi toh. Oleh karena itu dukung kami, dukung penasihat hukum terdakwa, dan dukung juga majelis hakim supaya menunjukkan wibawanya, yaitu wibawa penegakan hukum, supaya ke depan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Nah, demikian juga ada himbauan saya kepada Pak Presiden, karena ini perkara sudah mendunia sampai di Eropa, di Kongres Amerika, kemudian ke Eropa, di negara-negara beradab lainnya. Pak Presiden ada baiknya bersuara, paling tidak menegur aparatur penegak hukum, dalam hal ini Kapolri dan Jaksa Agung, supaya menegakkan hukum sesuai dengan mekanisme prosedur. Karena kenapa? Karena kalau hukum di negara ini rusak, yang menanggung akibatnya juga kita bersama, dan yang menanggung malu juga Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Oleh karena itu saya menghimbau kepada Bapak Presiden supaya bijak menyikapi permasalahan ini, karena dalam perkara ini ada treatment yang sangat berbeda. Kebetulan saya juga penasihat hukum daripada pelapor Yahya Waloni. Beliau tidak disiksa, tidak dipaksa makan tai atau makan feses, kemudian dia tidak diterapkan yaitu pasal 14 ayat 1 dan 2. Sedangkan kepada MKC diterapkan. Nah, inilah perbedaan-perbedaan yang dilakukan, yang kita harus kritisi dan kita perbaiki gitu. Karena kenapa? Karena tugas kita memperbaiki negara ini, karena ini negara kita bersama. Terima kasih. Kita 21 menit. Siap ya. Kami Saudara, yang dihukum itu bukan hakim, bukan jaksa, bukan pengacara, bukan penonton. Dia yang dihukum. Kenapa dipaksa untuk disidangkan? Orang lagi sakit. Mari kita berdoa. Di hadapan kebesaran kemuliaan-Mu membawa kasus ini agar dunia boleh melihat. Tuhan dengan seluruh malaikat menyaksikan bagaimana pelaksanaan hukum di negeri kami ini boleh adil, boleh nyaman, boleh sejahtera, jujur dan adil. Itu yang diminta oleh kami, khusus tim pengacara dan seluruhnya ini, dan berdoa agar seluruh channel-channel Kristen, channel-channel Muslim boleh mengabarkan hidup, toleransi dan damai. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, dan biarlah Tuhan yang berjaya atas hukum ini, atas bangsa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, itu dia videonya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di videonya, ada yang persoalkan tadi masalah sujud atau berlutut begitu ya. Kalau kita perhatikan, memang di sini Pak MKC-nya sujud ya teman-teman. Dia dalam posisi sujud, ya, bukan hanya sekedar berlutut tapi sujud. Tapi apapun itu, satu hal yang perlu teman-teman ketahui, alasan Pak Muhammad KC harus sujud di hadapan para hakim, jaksa, dan juga para hadirin yang ada di dalam ruang sidang adalah karena dia mendapatkan apa yang dia inginkan selama ini, yaitu penanganan secara medis. Bayangkan teman-teman, dari semenjak dia masuk, dia mengalami penganiayaan begitu hebat, tetapi tidak diberikan fasilitas, tidak diberikan akomodasi, kemudahan untuk ditolong secara medis, ya. Dari semenjak dia dianiaya oleh jenderal biadab itu, beliau tidak mendapatkan penanganan secara medis. Bahkan kuasa hukum, penasihat hukum juga sudah berusaha membawa dokter, tetapi tidak diterima. Namun anehnya, demi kelancaran sidang, kata dari mereka yang memilih menyelenggarakan persidangan ini di Ciamis, yang mana kita ketahui ada bau amis dalam pemilihan tempat ini, cepat-cepat mereka mau mengadakan dokter. Ini sesuatu hal yang aneh dari pandangan para penasihat hukum, kuasa hukum dari Pak MKC, dan termasuk saya sendiri pun melihat ini adalah sesuatu hal yang aneh.
Maka sangat wajar dan normal kalau Pak Muhammad Kc harus sujud. Ini adalah sujud syukur, sujud terima kasih kepada Tuhan, ya. Saya pikir ini bukan kepada manusia tetapi kepada Tuhan, ya. Atau bisa dua-duanya, kita nggak tahu karena kita nggak mendapatkan penjelasan dari Pak Muhammad Kc. Mungkin suatu waktu nanti ada penjelasan akan hal ini. Tapi ini adalah sebuah sujud syukur terima kasih karena ia akhirnya mendapatkan jawaban atas doanya bahwa ia ditolong secara medis. Dan Anda tahu apa yang dialami Pak Muhammad Kc, memang dia sakit selama ini, teman-teman. Nah, bicara tentang sujud, ada satu video yang juga viral tentang sujud juga ini, tetapi ini sujud yang menyesatkan, ya. Sebelum itu pastikan Anda like dulu videonya, like dulu video ini, ya, supaya video ini bisa viral. Ayo bantu viralkan, teman-teman. Dan sembari itu saya juga mengundang teman-teman untuk join bersama dengan saya. Barangkali ada yang mau menyampaikan pendapat, pesan ataupun doa untuk Pak Muhammad Kc, silakan bergabung dengan saya. Saya sudah bagikan linknya, teman-teman. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bicara tentang sujud, ada juga sebuah video yang viral tentang sujud. Nah, ini dia videonya, teman-teman. Di dalam video ini terlihat ada Habib Bahar bin Smith, dan juga ada murid-muridnya. Nah, ini yang teman-teman bisa bandingkan, ya, bahwa ada orang buat sujud seperti ini di hadapan manusia. Ya, coba kita lihat ya, teman-teman, ya. Anda bisa bandingkan, ya. Wah, ini sujud sampai cium kaki, ya. Cium kaki, cium tangan, berulang-ulang. Wah, ini cium tangan lama-lama. Kalau ada virus corona di sini bahaya sekali itu, ya. Wah, cium kaki lagi. Nah, ini yang baru yang saya lihat di Indonesia ini, bicara tentang sujud ini, teman-teman. Ya, silakan join bersama dengan saya, teman-teman. Saya sudah bagi linknya. Silakan teman-teman sampaikan pendapat Anda terkait dengan dua video ini. Ini adalah video dari Bahar bin Smith, ya, setelah beliau keluar, dan ada video yang viral yang menunjukkan bagaimana para murid beliau dari pesantren binaan beliau datang menciumi tangannya dan sujud serta mencium kakinya. Ini sebuah hal yang cukup unik, ya, dan sekaligus juga menjawab apa yang selama ini saya tanya-tanyakan, mengapa begitu banyak orang BODO di negara ini. Ternyata ini alasannya, ya, ada orang yang masih melakukan hal ini secara mutlak, secara absolut harus melakukan hal ini. Wajarkah melakukan hal ini? Saya tentu bertanya-tanya, ya, sebagai seorang yang ada di abad 21, saya merasa ini sesuatu hal yang kayaknya tidak relevan lagi untuk saat ini. Tapi mungkin ada pendapat yang lain tentang aktivitas cium-cium tangan, cium-cium kaki seperti ini, ya, teman-teman, ya. Jadi ini dua video yang tentunya berbeda. Silahkan teman-teman bandingkan sendiri terkait dengan sujud ini, ya. Dan nampaknya tidak ada yang mau join dengan saya, dan saya berharap teman-teman bisa menuruti apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin tadi. Beliau sudah katakan agar kita memberikan dukungan doa. Ada sesuatu hal yang salah di negara ini, teman-teman sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh kuasa hukum, penasihat hukum dari Pak Muhammad Kc. Mereka telah menyampaikan bahwa ada suatu hal yang salah yang perlu diperbaiki dalam sistem hukum di Indonesia, terutama dalam perbuatan atau dalam sikap kepolisian mengenai penanganan dari kasus Pak Muhammad Kc, dan juga dalam penanganan dari kasus Pak Yahya Waluni. Ada dua keadaan yang sungguh jauh berbeda untuk penanganan kedua kasus yang sebenarnya sama, tapi perlakuannya sungguh jauh berbeda. Ini menunjukkan ada sesuatu hal yang memang perlu kita benahi di negara ini. Oleh karena itu, teman-teman, support prayer itu penting sekali, ya, teman-teman, ya. Teman-teman, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan bersama dengan kita, maka tak ada satupun yang dapat mengalahkan kita. Ya, ada Mr. Aike Grabak
bersama dengan saya, barangkali ada yang mau disampaikan. Shalom Pak, selamat malam Pak. Ya, selamat. Halo, halo, Iya, iya Pak. halo. Gimana Ya, Pak pendapat Bapak? begitu bagus. Apa menyimak saja. Oh baik, oke baik. Baik, ya nampaknya juga audio dari Pak Mr. Aike kurang begitu bersahabat ya teman-teman ya. Ya teman-teman, nampaknya tidak ada yang mau bergabung dengan saya, dan komentar saya untuk video yang kedua adalah ini sesuatu hal yang cukup unik ya. Ada orang cium-cium kaki, padahal di saat yang sama dikatakan tidak boleh menyerupai suatu kaum, tetapi ini ada yang menyerupai suatu kaum, cium-cium kaki begitu ya. Nah, nanti saya kembalikan kepada teman-teman muslim untuk menilai hal ini, apakah ini sesuatu hal yang patut, wajar, normal atau tidak. Ya, silakan teman-teman nilai sendiri ya. Teman-teman, pastikan like dulu videonya. Tolong bantu like, bantu viralkan video ini ya. Ada 900, bahkan hampir 1000 yang saksikan siaran kali ini. Tolong bantu like, bantu ramaikan. Karena ada sesuatu hal yang salah dan perlu kita benahi bersama, perlu mendapatkan sorotan kita bersama, agar pemerintah Jokowi, terutama dalam hal ini, bisa melihat tindakan kesewenang-wenangan yang terjadi di institusi Polri ini perlu ditindaklanjuti dan perlu dibenahi. Karena kalau ini berterusan, berkelanjutan teman-teman, suatu waktu nanti, ya amit-amit jabang bayi, semoga saja tidak mengena pada diri kita sendiri. Tetapi kalau itu mengena kepada saudara Anda, teman-teman Anda, kerabat Anda, kenalan Anda, ini sangat disayangkan kalau perlakuan hukum seperti ini berlaku di bangsa dan negara kita. Tentu kita tidak menginginkan akan hal ini. Maka kita perlu bersuara, perlu kita sampaikan ketidakadilan, ketimpangan-ketimpangan dalam pelaksanaan tata hukum yang ada di bangsa dan negara ini. Kita perlu teriakkan bersama-sama. Ya, oleh karena itu ketika Anda bantu membagikan video ini, share video ini, like video ini, Anda secara tidak langsung telah membantu penyiaran ini sehingga video ini dapat tersampaikan atau tersalurkan atau direkomendasikan oleh YouTube kepada lebih banyak penonton lagi. Ya, ada Andilo bersama dengan saya, barangkali ada yang mau disampaikan. Silakan Andilo. Ya, nampaknya juga hanya cukup menyimak ya. Baik, terima kasih teman-teman untuk perjumpaan kita kali ini. Semoga video ini boleh menolong kita untuk melihat dan mengetahui perkembangan dari Pak Muhammad Kaceh, dan sekaligus juga mengetahui alasan mengapa ia harus sujud atau berlutut di hadapan para hakim, bahwa ternyata dia sujud syukur, bersyukur kepada Tuhan atas perbuatan Tuhan, karya Tuhan dalam hidupnya, sehingga ia mendapatkan penanganan secara medis ya. Tuhan memberkati. Tak lupa saya ucapkan salam sadar untuk kita sekalian. Salam waras. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video-video yang lainnya.